Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, sehat selalu, meraih dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia dengan pasangannya. Untuk yang saat ini lagi bertengkar dengan pasangannya, ya semoga segera baikan, rukun kembali. Untuk yang ditinggalkan oleh pasangannya, semoga nanti segera kembali ya. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang penyebab hancurnya hubunganmu dengan pasanganmu, dengan pacarmu, dan juga hancurnya rumah tanggamu ya. Jadi disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah dampak buruk ya dari media. Nah, jadi media itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Akan berdampak positif ya untuk orang yang menggunakan dengan baik-baik dan menguntungkan dan juga menghasilkan. Misal kreator unggah video-video supaya banyak yang nonton ya, dan juga artis supaya banyak penggemar, dan juga untuk yang berdagang online ya nanti akan dapat keuntungan banyak dari suatu media. Dan dampak buruknya ketika suatu media disalahgunakan untuk pamer kecantikan, untuk pamer ketampanan, ya, untuk pamer kekayaan, dan di sini menjadi suatu dampak negatif, dampak buruk dari suatu media. Misalnya TikTok, Facebook, Instagram, ya, dan lain-lain. Ini suatu media yang mudah menghubungkan dengan orang satu dengan orang yang lainnya, yang tidak kenal menjadi kenal, dan yang jauh bisa berkomunikasi. Nah, media itu sarana untuk memudahkan terhubung dengan orang satu dan lainnya. Nah, ini rawan untuk hal perselingkuhan yang menyebabkan rumah tanggamu retak, yang menyebabkan hubunganmu jadi tidak baik. Jadi suatu media ya dampak negatifnya itu rawan perselingkuhan, rawan kejahatan, rawan penipuan. Di sini kita harus bisa mengambil positifnya. Jangan asal unggah video di YouTube, di TikTok, di Instagram ya, dan situ benar-benar Anda harus bisa mengamankan diri Anda, keluarga Anda, biar Anda tidak terkena dampak buruknya. Ketika kamu unggah video di TikTok, di Instagram atau di Facebook, nah di situ kamu pamer kecantikan, pamer ketampanan atau kekayaan, dan di situ nanti yang menonton videomu ya ada orang baik, ada yang kurang baik ya, dan di situ nanti bisa menjadi dampak buruk dari video kamu. Yang pertama, kalau orang yang menyukai kamu jatuh cinta sama video kamu karena kamu cantik atau tampan, dia colak-colek ya, akan inbox ya, sampai bisa mendapatkan WA kamu. Dan ada juga orang yang tujuannya mendekati kamu dari suatu VT kamu ya, yang kelihatan kamu keren, cantik atau tampan, dan misalnya kamu kelihatan orang kaya ya, VT-nya pakai mobil yang mewah dan lain-lain. Nah, ini mengundang tindak kejahatan. Gimana caranya bisa mendekati kamu dan memanfaatkan kamu? Mungkin bisa juga memeras uang kamu ya, dengan cara info kamu sampai ke WA ya, nanti VC-an. Nah, setelah VC-an ini gimana dia supaya bisa mendapatkan selah masuk ya, mungkin buat kamu jatuh cinta, buat kamu nyaman hingga kamu nurut sama dia. Nah, dan yang sangat rawan adalah ketika kamu sudah sampai VC-an sama dia dan hingga sampai melakukan VCS ya. Nah, video kamu itu nanti akan direkam oleh orang yang niat jahat ini. Bisa disimpan video kamu. Nah, suatu saat itu video itu menjadi pusaka ya, video bugil kamu ya. Itu nanti ketika dia minta uang ke kamu, tidak kamu kasih, itu nanti akan disebar ke media Facebook kamu, ke keluarga kamu, atau sampai ke kampung kamu. Itu akan disebar ketika kamu tidak memberikan uang pada dia. Nanti setelah kamu memberikan uang pada dia, minta video itu dihapus ya, dia sudah menerima uang, video itu belum dihapus. Nah, selang 2 minggu ya, nanti dia akan menunjukkan video itu lagi ke kamu dan meminta uang kamu lagi. Nah, setelah kamu kasih uang lagi, nanti seterusnya akan seperti itu, kamu akan diperas habis-habisan. Nah, bahaya video yang kita unggah di TikTok, di Facebook, atau di Instagram dan media yang lain ketika tercium oleh orang-orang yang jahat.
Nah, ini dampak buruk dari suatu media. Dan dampak buruk lainnya dari suatu media, ketika kamu buka-buka media, scroll media, ya, di situ ketika kamu melihat VT-VT orang lain, cara berjoget mungkin, cara interaksi mungkin, dan di situ nanti kamu akan melihat banyak orang, ya, yang tampan makin tampan, yang cantik makin cantik, karena filter efek dari kamera jahat. Nah, ini bisa membuat kamu nanti ambar ketika melihat pasanganmu, yang kamu lihat yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, dan melihat pasanganmu tidak seperti mereka. Banyak yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, setelah itu kamu lihat pasanganmu. Nah, itu kamu bisa ambar rasa kamu, ya, bisa jenuh dengan pasangan, yang menyebabkan kamu bisa mengarah ke suatu hal perselingkuhan. Nah, ini dinamakan selingkuh lewat media, ya, meskipun nggak ketemu atau LDR, karena suatu media itu mudah menghubungkan orang yang satu dengan yang lainnya, yang dampaknya ada positifnya ada negatifnya. Jadi suatu media kita ambil positifnya saja. Dan saran saya untuk sahabat-sahabat yang ada di luar negeri, ya, untuk buat VT-VT-nya, ya, menunjukkan bahwa Anda di luar negeri. Nah, ini rawan sekali karena para penipu, para garangan wati, orang yang suka manfaatan, ini targetnya pekerja yang ada di luar negeri. Dan para garangan-garangan, ya, atau garangan wati ini memang mudah membuat orang nyaman, percaya, dan jatuh cinta, hingga bisa membuat targetnya itu bodoh dan tidak berdaya, ya, dimanfaatkan, dihabiskan uangnya, dikuras uangnya, setelah itu pergi. Nah, ini rawan dari suatu kejahatan, penipuan atau pemerasan. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, alangkah lebih baiknya sebelum semua terjadi, kita retak dengan pasangan, ya, kita pisah dengan pasangan atau pacar, atau retaknya suatu rumah tangga, kita segera antisipasi, kita membatasi pasangan kita dalam melihat media atau menggunakan media. Karena saat ini sudah banyak rumah tangga yang retak, hubungan yang nyambung putus, hubungan yang tidak bisa rukun, ada yang bercerai, ya. Di sini disebabkan salah satunya yaitu dampak buruk dari suatu media. Dan sebelum semua terjadi hal buruk tentang hubunganmu, tentang rumah tanggamu, dibatasi dalam menggunakan media. Kecuali dia adalah seorang kreator, ya, seorang artis, seorang seniman, atau seorang pedagang online, ya, ini menguntungkan untuk dia, ya, jadi tidak membatasi untuk dia. Tapi kalau untuk yang tidak punya bisnis dalam media, hanya scroll, hanya lihat-lihat, ini nanti bisa berdampak buruk untuk suatu hubungan Anda dengan pasangan Anda. Mending dibatasi sebelum semua terjadi. Dan yang kedua yang menyebabkan hubunganmu hancur dengan pasanganmu, dengan pacarmu, ya, atau retak rumah tanggamu, atau sudah berpisah hubunganmu, ya, ini disebabkan adalah suatu hubungan yang tidak direstui oleh orang tua. Nah, suatu hubungan yang tidak ada restu dari orang tua, ini nanti dampaknya tidak baik. Kamu harus mencari solusi supaya hubungan itu direstui seperti apa. Jangan Anda memaksakan suatu hubungan, pernikahan, perjodohan sebelum dapat restu dari kedua orang tua. Dan ketika ini nanti dipaksakan, ya, hubungan yang tanpa ada restu dari orang tua atau mertua, ini tetap berlangsung, ya, karena sudah terlanjur cinta, sudah terlalu sayang, ya, sampai kabur, sampai menikah di luar, ya, tanpa diketahui oleh orang tua. Nah, ini nanti dampaknya buruk. Kamu bisa bersama saat ini, tapi nanti kamu akan mendapat kesulitan dari suatu hubungan itu, karena itu adalah hubungan yang tidak dapat doa terbaik dari orang tua. Dan ini perlu diketahui, orang hidupnya senang berbahagia dengan pasangannya, berlimpah harta bendanya, ini tentunya tetap dari doa orang tua lah. Kalau orang tuamu tidak mendoakan yang terbaik terhadap hubunganmu, kamu nanti bisa mendapatkan buruk untuk hubunganmu, juga buruk untuk rezekimu, yang ini nanti bisa menyebabkan hubunganmu dengan pasanganmu yang tidak direstui oleh orang tua itu nanti menjadi mudah bertengkar, mudah pisah. Nah, inilah hubungan yang tidak bisa langgeng. Penyebab hubungan hancur bisa disebabkan karena tidak ada restu dari orang tua. Dan kalau ini terjadi pada Anda, rumah tangga yang tidak direstui oleh orang tua, hubungannya tidak direstui oleh orang tua, ya,
bersabarlah untuk menjalin satu hubungan. Ya, rayulah dulu orang tua kamu, rayulah dulu mertuamu dengan memberikan sesuatu yang baik. Mungkin saat ini dia belum bisa menerima, tapi dengan terlalu banyaknya kamu melakukan perbuatan baik pada mereka, ya insya Allah ya Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha belas asih. Mereka juga ciptaan dari yang kuasa. Ya tentunya dengan sering kamu melakukan berbuat baik pada mereka, memberikan sesuatu yang baik-baik kepada mereka, itu nanti dia lama-lama akan punya belas asih sama kamu, punya kasihan sama kamu, dan akhirnya nanti juga akan merestui hubungan kamu. Dan ini yang harus kamu lakukan supaya ke depan hidup kamu nanti bersama pasanganmu hubunganmu langgeng. Dan yang ketiga yang menyebabkan hubunganmu pecah dengan pasanganmu, hancur rumah tanggamu, yang menyebabkan kamu berpisah dengan pacarmu, yaitu adalah suatu pengaruh bisa dari teman, bisa dari saudara, bisa dari suatu lingkungan. Nah, pengaruh ini ya pengaruh buruk tentunya yang menyebabkan kalian berpisah, dan ini yang harus kamu batasi. Ketika kamu berteman dengan temanmu yang kurang baik, dan juga teman dari pasanganmu yang kurang baik atau saudara yang kurang baik, ini alangkah lebih baiknya dibatasi supaya tidak terlalu bersama dengan dia, nanti takutnya terpengaruh oleh cara hidup dia. Dan suatu perbuatan baik dan buruknya teman saudara itu bisa menular pada pasangan kita atau pada kita, yang bisa menyebabkan ini adalah salah satu yang bisa menghancurkan hubunganmu dengan pacarmu, hubunganmu dengan pasanganmu, dan juga rumah tanggamu. Nah, kita harus bisa membatasi, mengetahui mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif dikumpuli, yang negatif ya setidaknya kita membatasi, bukan menjauhi. Dan hal yang keempat yang menyebabkan hubunganmu retak dengan pasanganmu, hancur rumah tanggamu, atau kamu pisah dengan pasanganmu, ya ini berasal dari suatu pengaruh energi negatif. Energi negatif ini bisa dipengaruhi dari jin, setan, atau arwah. Ya, jin, setan, arwah, atau siluman. Ini ketika nempel ke badan kamu, ini bisa kamu tidak disukai pasanganmu. Atau jika jin, setan, arwah, siluman, guna-guna atau teluh, sihir ya, ini nempel pada pasanganmu, sifat pasangan nanti akan berubah drastis. Yang biasanya nurut sama kamu menjadi suka melawan, ya. Yang biasanya sikapnya baik menjadi kurang baik, yang biasanya sikapnya lemah lembut, ya itu nanti bisa beringas karena suatu pengaruh dari jin, setan, arwah, atau siluman, atau santet, guna-guna, terus sihir. Nah, pengaruh ini yang bisa menyebabkan kamu berpisah dengan pasanganmu, dengan pacarmu, atau retaknya atau hancurnya suatu rumah tanggamu bisa disebabkan dari suatu energi negatif yang berasal dari jin, setan, dan seterusnya. Dan ketika ini terjadi pada kamu, pada pasanganmu yang sifatnya tidak wajar, yang dulu lemah lembut menjadi beringas, menjadi kaku, menjadi kasar, ini alangkah lebih baiknya dilakukan ruqyah, pembersihan badan, pemagaran badan, ya, pembersihan rumah, tanah pekarangan, juga pemagaran rumah. Biar apa? Rumah kamu tidak angker, badannya pasanganmu nanti atau badan kamu tidak ditempeli makhluk gaib lagi, ya. Dan biasanya ya suatu masalah rumah tangga atau suatu hubungan, tanpa kita sadari bahwa kita itu salah, ya, tanpa kita ketahui bahwa kita salah, tiba-tiba pasangan kita tuh berubah, tidak suka sama kamu, tidak nyaman dengan kamu. Lah, ini energi negatif. Kadang pasanganmu mencium baumu itu selalu nggak enak. Kadang pasanganmu melihat kamu itu sangat tidak suka atau kelihatan jelek sekali, atau tidak suka dengan cara bicara dan lain-lain. Nah, jin, setan, arwah, siluman, ya, atau santet, guna-guna, terus sihir ini bisa menyebabkan orang tidak disukai orang, atau kita tidak disukai oleh pasangan. Nah, ini segera dihilangkan biar rumah tanggamu nanti bisa tentram, damai kembali dengan pasanganmu, dan rumah tanggamu akan baik kembali. Jadi suatu hubungan itu penyebab suatu perpisahan, perpecahan, ya, dan juga pertengkaran itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal pengaruh. Seperti tadi pengaruh media, dampak buruk dari media. Yang kedua dampak buruk, pengaruh dari saudara, teman, ya.
dan juga dampak buruk dari suatu energi negatif, dan juga masalah tidak direstui oleh orang tua. Dan sesuatu yang saya katakan tadi yang bisa menyebabkan rumah tanggamu hancur, hubunganmu hancur, kamu ditinggalkan pacar kamu, pertengkaran, ya, ini disebabkan oleh beberapa hal tadi, ya, yang menyebabkan hubunganmu hancur, pisah, ditinggalkan, dan tidak dinyamani pasangan, dan terjadi suatu pertengkaran yang sering dilakukan. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, suatu hal yang terjadi pada kita ada sebab, ada akibat. Dan di sini harus kita ketahui kenapa kita pisah dengan pasangan, kenapa pasangan kita tiba-tiba tidak suka dengan kita, kenapa pasangan kita tiba-tiba sifatnya berubah, dan kenapa setelah pasangan saya itu dekat dengan saudaranya atau dekat dengan temannya itu sifatnya, akalnya menjadi tidak baik, tidak seperti yang dulu. Ini yang kita ketahui, ya. Jangan selalu menyalahkan pasangannya, ya. Introspeksi diri dulu, ketahui dulu sumber permasalahannya, dan nanti semoga setelah Anda melakukan hal yang saya katakan tadi, ya, diteliti dulu masalah dari apa, semoga nanti Anda segera mendapat suatu solusi dari suatu masalahnya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, dan ke depan hidup kita nanti bisa bahagia. Kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita ditunjukkan jalan kita, jalan kebahagiaan kita, jalan keberuntungan kita. Semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.